Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Regu Mawar akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan secara singkat Dan juga bersihkan video kami yang sedang latihan pramuka. Selamat menonton. Sejarah Scott, baik itu Indonesia maupun dunia, tidak dapat dipisahkan dari sosok Mr. Pandu Worldwide, pendiri gerakan pramuka, Baden-Powell. Sejarah dimulai ketika pria yang bernama lengkap Lord Robert Baden-Powell Gilwell melakukan perkemahan pertamanya bersama dengan 22 anak laki-laki pada 25 Juli 1907 di Pulau Bronsia, Inggris. Camp yang berlangsung selama 8 hari menjadi tonggak penting dari lahirnya gerakan kepanduan dunia. Karakteristik militer yang melekat pada dirinya sendiri membuat Baden-Powell dikenal sebagai perusahaan, disiplin, dan terampil. Ciri-ciri yang menjadi ciri gerakan pramuka. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengurai sejarah berdirinya gerakan pramuka. Diskusi akan berbicara tentang sosok seorang tokoh terkemuka dari pendiri gerakan pramuka, sejarah kepanduan di dunia, dan tentu saja juga sejarah pramuka di Indonesia. Selamat menyimak. Pendiri pramuka, Baden-Powell. Kami telah menyebutkan sedikit lebih awal dalam deskripsi ini bahwa seorang tokoh penting yang menjadi pendiri gerakan pramuka adalah Tuan Baden-Powell. Berbicara tentang gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia tanpa menyebut Baden-Powell tentu terasa canggung. Selain menjadi pendiri gerakan kepanduan di seluruh dunia, pengalaman Lord Baden-Powell lah yang mendasari pelatihan pemuda di Inggris berkembang dan diadaptasi sebagai sistem pendidikan kepanduan di seluruh dunia. Siapakah Baden-Powell? Pak Pandu atau kepala pramuka yang sering disebut Baden-Powell lahir di London, Inggris pada 22 Februari 1857. Ketika lahir, bernama Robert Stephenson Smith Powell. Ayahnya adalah Domin Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Baden-Powell masih kecil. Karena sejak kecil Baden-Powell dibiarkan mati oleh ayahnya, ia menerima pendidikan karakter dan berbagai keterampilan dari ibunya dan saudara-saudaranya. Peran ibu yang sangat penting untuk perkembangannya diakui oleh Baden-Powell sendiri. Dia pernah mengungkapkannya dengan kalimat, yaitu, "Rahasia kesuksesan saya adalah ibu saya." Little Baden-Powell terkenal pintar, menyenangkan, dan lucu. Sifat inilah yang membuat Baden-Powell sangat disukai oleh teman-temannya. Selain itu, Baden-Powell juga dikenal mahir memainkan piano dan instrumen biola, berenang, teater, berkemah, berlayar, menggambar, dan menulis. Sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Menjadi dewasa, Baden-Powell kemudian bergabung dengan militer Inggris. Banyak hal telah terjadi pada Baden-Powell selama masa tentara. Pengalaman-pengalaman ini ia tulis dan rekam di bawah judul Ice Scouting pada 1899. Buku ini berisi penjelasan pemandu bagi tentara muda Inggris dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tanpa diduga, buku itu laris manis di Inggris. Bahkan, buku ini juga banyak dibaca oleh para guru dan organisasi pemuda. Melihat antusiasme yang sangat besar dari Ice Scouting Leaders, William Alexander Smith, seorang pendiri organisasi pemuda Inggris, menyarankan dia untuk menulis ulang buku ulang oleh Baden-Powell, tetapi dengan berbagai revisi agar cocok untuk dibaca oleh para remaja yang tidak berasal dari tentara. Untuk menguji semua ide yang terkandung dalam buku barunya, Baden-Powell mengadakan acara perkemahan di Pulau Bronsia, Inggris.
bersama dengan 22 remaja laki-laki yang memiliki latar belakang berbeda. Camp itu sendiri berlangsung selama 8 hari yang dimulai dari 25 Juli hingga 2 Agustus 1907. Karena camp ini, Baden-Powell semakin serius untuk mengembangkan gerakan kepanduan. Bahkan, pada tahun 2010, dia memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal untuk fokus pada pengembangan pendidikan kepramukaan. Totalitas luar biasa yang disajikan oleh Baden-Powell untuk kemajuan sport world. Pada tahun 1939, Baden-Powell dan istrinya memutuskan untuk pindah dan tinggal di Delhi, India. Pada saat yang sama, kondisi kesehatan Baden-Powell mulai menurun. Dia mulai sakit. Sampai 8 Januari 1941, pendiri Scott meninggalkan dunia selamanya. Baden-Powell meninggal. Dia dimakamkan. Sejarah pramuka di dunia. Sejak Baden-Powell menulis pengalamannya dalam buku Talking Boy pada tahun 1908, ini dianggap sebagai pelopor kelahiran gerakan pramuka. Buku itu sengaja dibuat oleh Baden-Powell sebagai panduan dalam acara camp yang dia dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris manis di negara lain. Organisasi kepanduan juga muncul yang awalnya disediakan untuk anak laki-laki hanya di bawah nama Anak Laki-laki Scout. Sampai 1912, dibantu oleh adiknya Agnes, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Gadis Panduan. Tidak butuh waktu lama, sejak buku Scouting Boy diterbitkan, pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1910, Finlandia, Denmark, Argentina, Prancis, Jerman, Yunani, Meksiko, India, Belanda, Rusia, Norwegia, Singapura, Amerika Serikat, dan Swedia terdaftar sebagai memiliki organisasi pramuka. Organisasi pramuka pionir Baden-Powell terus berkembang. Pada tahun 1916, organisasi pramuka terdiri untuk usia siaga bernama Yugi, Anak Serigala. Kelompok ini juga memiliki panduan kegiatan dengan pengaduan kegiatan dengan mengadopsi buku nota Deloitte. Buku ini menceritakan kisah Mowgli, ikan yang disebut oleh manusia serigala di Jepang. Baden-Powell terus bergerak. Pada tahun 1918, dia mendirikan Roper Scout, sebuah kelompok yang dikhususkan untuk remaja berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan kembali buku berjudul Preparing to Success and Daring Toward Happy. Buku itu menceritakan seorang pria muda yang harus mendayung-dayungnya ke pantai yang bahagia. Untuk pertama kalinya, Jambore Dunia diadakan dari 30 Juli hingga 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sebanyak 8.000 pramuka dari 34 negara berpartisipasi dalam acara Jambore. Pada kesempatan yang sama, Baden-Powell dinobatkan sebagai Mr. Pandu Worldwide, Chief Scout of the World. Pada tahun yang sama, dibentuk 9 anggota International Boy Scout Organization. Kota London ditetapkan sebagai kantor pramuka dunia. Meskipun kemudian pada tahun 1958, kantor ini dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Akhirnya pada tahun 1968, Secretariat World Scout pindah lagi ke Jenawa, Swiss. Jambor Pramuka Sedunia. Sejak saat itu, acara Jambor Dunia terus diselenggarakan hingga kini. Berikut ini daftar lengkap Jambor Dunia yang pernah diselenggarakan. Pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita di khatulistiwa. Sejarah pramuka di Indonesia.
Sejarah pramuka di Indonesia terbilang unik sebab kemunculannya yang diwarnai dengan proses pasang surut dalam berorganisasi. Sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia adalah pada saat Indonesia masih mengalami proses penjajahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita kali ini mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia akan kita bagi menjadi 3 masa, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Ternyata organisasi pramuka Baden Powell sampai juga gaungnya ke Indonesia. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikanlah oleh Belanda organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIVV, Nederland Indische Vaandeveld Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah Vaandeveld merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka melihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia ini. Para tokoh pergerakan tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi serupa. Mulailah bermunculan organisasi kepanduan yang diperaksarai oleh tokoh-tokoh pergerakan, seperti Sarekat Islam Afdeling Varvinderi, HW Hizbul Wathon, JPO Javaanse Varvinders Organisasi, Nativiz Nasional Islamit Varvinderi, dan JJP Jong Japa Varvinderi. Ternyata penggunaan istilah Varvinderi yang digunakan dalam kelompok-kelompok tersebut mendapat larangan dari Belanda. Namun, para tokoh nasional Indonesia tidak kehabisan akal. Oleh Kiai Haji Agus Salim, istilah Varvinderi diganti dengan pandu atau kepanduan. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kesadaran nasional rakyat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi kepanduan meleburkan diri menjadi organisasi yang lebih besar. Pada tahun 1930, organisasi PPS Pandu Pemuda Sumatera, PK Pandu Kesultanan, dan IPO bergabung menjadi satu membentuk KBI Panduan Bangsa Indonesia. Tahun 1931 dibentuklah wadah baru bagi gerakan kepanduan Indonesia yang bernama PAPI, Persatuan Antar Pepandu Indonesia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1938, organisasi ini berubah nama menjadi BPPKI, Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia. Sebagai upaya menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) berencana untuk melakukan kegiatan Indonesia Jambore. Namun, sepertinya rencana tersebut tidak berjalan mulus. Beberapa perubahan harus dilakukan baik dalam hal waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan. Setelah melewati beberapa pertimbangan, kegiatan ini akhirnya dapat dilaksanakan juga. Disepakati, nama kegiatan diganti dengan Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, dan diselenggarakan mulai tanggal 29 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore seperti yang sering kita lihat sekarang ini. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Gerakan Pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, gerakan kepanduan ini mendapat beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk ke Imbondan, Peta, dan Seinendan, organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bukan hanya itu, ternyata Jepang melarang berdirinya Partai yang Organisasi Rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Namun upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino II. Belakangan, banyak pandu yang ikut terjun dan saling bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang.
Sejarah Pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota kepanduan Indonesia bernaung. Penetapan ini dikuatkan juga melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 93 PHGA tanggal 1 Februari 1947. Namun seiring berjalannya waktu, tahun 1950 banyak bermunculan organisasi kepanduan yang pernah ada pada Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 23441 tanggal 6 September 1951 yang memungkinkan berdirinya organisasi kepanduan lain selain dari Pandu Rakyat Indonesia. Menginjak tahun 1961 telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia. Organisasi tersebut tergabung dalam 3 federasi organisasi yang Ikatan Pandu Indonesia, Satuan Pandu Putri Indonesia, dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Namun, menyikapi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut tergabung menjadi satu membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perpindo. Diakibatkan adanya kepentingan golongan yang tinggi membuat Perpindo masih lemah. Kelemahan tersebut disadari pula oleh pihak komunis yang ingin menjadikan Perpindo sebagai gerakan pioner muda seperti yang ada di negara komunis. Namun, kentalnya semangat Pancasila dalam Perpindo membuat seluruh anggotanya menentang keras keinginan komunis tersebut. Untuk menghalau kepentingan komunis itu, dikeluarkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang ditandatangani oleh Insinyur Juanda yang saat itu menjabat sebagai PJS Presiden RI karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Lewat Kepres tersebut, pemerintah menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang mendapat izin untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang mirip sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang keberadaannya. Perkembangan Gerakan Pramuka di Indonesia. Perkembangan Gerakan Pramuka yang pesat sangat ditunjang oleh ketentuan dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka yang mengatur tentang metode pendidikan kepramukaan. Ketentuan tersebut membawa banyak perubahan bagi Gerakan Pramuka, yakni menjadikan pramuka lebih kuat secara organisasi dan cepat berkembang dari kota ke desa. Adanya pengaturan yang jelas tentang sistem majelis pembimbing yang disiplin dijalankan di tiap tingkatan, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat gugus depan. Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di tempat penting seluruh Indonesia. Di ibu kota Jakarta, terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka Indonesia.